Atau kalau fokus diet kita itu yang penting berat badan cepat turun, yang penting jadi kurus cepat-cepat, itu nggak sehat ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channelnya Koko. Semoga kalian lagi bahagia dan sehat-sehat di sana ya. Ini adalah episode 4 dari Diet with Koko. Di episode sebelumnya, Koko udah bahas tentang cara memperkirakan lemak tubuh kita dengan gampang dan gratis. Koko juga udah bahas bahwa kita harus menargetkan untuk mengurangi lemak tubuh kita yang berlebih. Nah, di episode ini Koko akan bahas tentang pengenalan atau introduction to diet yang sehat untuk mengurangi lemak tubuh. Jadi, let's go diet with Koko. Jadi teman-teman, waktu kita menjalankan diet yang sehat ya, sebenarnya target kita itu bukan untuk menurunkan berat badan, tapi mengurangi persentase lemak tubuh. Koko ingetin lagi ya teman-teman, berat badan kita itu udah total dari semua komponen. Berat air, organ, tulang, dan juga otot dan lemak. Nah, waktu kita diet dan berat badan kita itu turun, itu belum tentu yang terbakar atau yang berkurang masanya adalah lemak. Ketika kita berusaha untuk menurunkan berat badan kita, kalau caranya salah, bisa jadi yang berkurang itu bukan lemak, tapi otot kita. Padahal yang membawa banyak penyakit itu adalah kalau kita kelebihan lemak kan, bukan kelebihan otot. Nah, jadi teman-teman ingat ini ya, berat badan kita turun tidak selalu berarti lemak kita ngurang. Bisa jadi yang berkurang adalah kadar air yang memang fluktuatif, atau bahkan otot kita yang mengecil. Padahal otot mengecil itu kondisi yang tidak baik buat kesehatan kita. Jadi Koko mau ngajak nih, kita pakai mindset ini dulu, bahwa tujuan diet yang sehat adalah menurunkan kadar lemak tubuh yang berlebih, bukan cuma sekadar berat badan turun dengan cepat. Karena berat badan turun aja itu belum tentu sehat. Kita kalau sakit gitu ya, itu juga biasanya turun kan berat badannya. Koko pernah ya, jadi pas tahun lalu Koko sadly kena COVID. Nah, waktu itu Koko turun tuh beratnya sekitar 3 atau 4 kilo gitu. Nah, buat yang nggak tahu biasanya malah seneng nih. Wah, berkah nih, saya sakit tapi jadi kurusan. Kayak Tante Kim Kardashian tuh, dia pernah nge-tweet dia seneng turun beratnya karena sakit flu. Tapi kalau Koko waktu itu udah tahu ya, Koko pikir enggak, ini tuh turun berat badannya tuh bukan karena persentase lemaknya berkurang, enggak. Koko waktu itu dan semua orang ya yang mengalami penurunan berat badan yang cepat pas lagi sakit, itu kemungkinan besar yang berkurang adalah massa air dan massa otot. Apakah lemak juga berkurang? Belum tentu, bisa aja berkurang, tapi itu pasti tidak signifikan, tidak sehat, dan tentunya kita nggak ada dong yang mau mengurangi lemak tubuh dengan cara jadi sakit. Nah teman-teman, kalau cara diet kita sembarangan ya, kalau kita tuh fokusnya ke hasil terus, atau kalau fokus diet kita itu yang penting berat badan cepat turun, yang penting jadi kurus cepat-cepat, itu nggak sehat ya teman-teman. Hasilnya juga bisa jadi malah jelek. Hasil yang jelek tuh yang kayak gimana kok? Koko pakai pengalaman Koko aja ya. Dulu Koko menjalani diet selama beberapa tahun tanpa banyak mikir, tanpa bedain lemak lah, otot lah. Terus diet hanya mementingkan yang penting berat badan cepet turun, makan dikurangi sebanyak-banyaknya, dan hasilnya Koko malah jadi skinny fat. Apa itu skinny fat? Badan skinny fat itu penampakannya kurang lebih seperti ini. Ini bukan Koko ya by the way, tapi kurang lebih mirip badan Koko pas dulu. Jadi intinya Koko jadi kurus tapi tetap buncit gitu. Nama lain skinny fat ini adalah normal weight obesity atau obesitas saat berat normal. Jadi ini adalah kondisi di mana berat badan kita itu normal. Jadi kalau dihitung BMI-nya bisa jadi di bawah 25. Tapi dengan persentase lemak tubuh yang tetap tinggi. Dan ini bisa memberikan resiko kesehatan yang sama dengan orang yang obesitas. Nah, hal ini tuh kurang lebih karena Koko menjalankan diet yang penting ngurangin makan sebanyak-banyaknya dan gak dibarengin olahraga. Akhirnya waktu Koko diet, berat badan Koko yang turun itu bukan dari lemak, tapi dari otot juga. Jadi massa ototnya berkurang karena Koko gak pakai ototnya buat olahraga dan makannya terlalu sedikit juga.
Nah, jadi kalau kalian jalanin diet, yang penting ngurangin makan sebanyak-banyaknya deh. Dan gak dibarengin olahraga, itu sangat tidak sehat dan beresiko bisa jadi kayak Koko waktu dulu, skinny fat. Jadi intinya ini buruk ya teman-teman, kalau berat badan kita turun tapi ternyata yang berkurang itu massa otot. Itu secara estetik badan kita jadi gak bagus penampilannya. Ya dari segi kesehatan juga jelek gitu, gak sehat. So kesimpulannya, weight loss tidak sama dengan fat loss. Kalau kalian udah bertahun-tahun atau udah lama pengen banget berat badan turun, well, Koko pengen ajak kalian untuk pelan-pelan kita ubah fokus kita. Diet yang sehat dan berkelanjutan itu nggak instan. Dan kalau kita weight loss atau turun berat badan terlalu cepat, itu tanda bahwa mungkin diet kita itu nggak sehat. Nah, sampai sini Koko harap teman-teman semuanya udah ngerti ya bahwa target diet sehat adalah mengurangi massa lemak berlebih dan akhirnya mengurangi persentase lemak tubuh kita. Nah, masalahnya nih, pas diet, misalnya kita lagi ngurangin makan gitu ya, kita tuh nggak bisa milih mau ngilangin lemak atau ngilangin otot. Jadi gimana sih caranya pas kita diet, kita itu menargetkan bahwa yang berkurang adalah si lemaknya, bukan ototnya. Gimana sih caranya kita bilang ke tubuh kita, ini aku lagi diet nih, kurangin lemaknya aja ya, jangan ototnya. Apakah dengan lihat ke kaca dan hipnotis diri gitu? Nggak gitu ya caranya. Jadi singkatnya caranya ada dua. Yang pertama, kita harus kontrol porsi makan dan jenis makanan. Dan yang kedua, kita harus pakai otot kita. Nah, Koko akan bahas satu-satu dengan simple, dengan sederhana dulu aja ya di episode ini. Yang pertama, kontrol porsi makan dan jenis makanan. Perhatiin ya di sini, kita harus kontrol. Kontrol di sini berarti kita nggak boleh makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Simpelnya, kalau terlalu banyak, otomatis kita malah nimbun lemak. Kalau terlalu sedikit, bisa jadi otot kita berkurang dan hasilnya jadi skinny fat kayak Koko pas dulu. Terus jenis makanan juga penting. Kalau misalnya porsi makan kita tepat, tapi makanan kita junk food semua atau kualitas gizi dari makanan yang kita makan itu buruk, tentu aja kita nggak akan jadi sehat dan bisa jadi kita malah numpuk lemak juga. Yang kedua, kita harus pakai otot kita. Artinya kita harus olahraga. Simpelnya dengan bahasa sederhana, waktu kita olahraga, kita tuh sedang mengatakan ke tubuh kita bahwa kita tuh butuh otot kita untuk banyak gerak. Sehingga ketika kita diet yang berkurang adalah lemaknya. Tapi olahraga di sini juga nggak bisa sembarang olahraga. Kita harus melakukan jenis olahraga tertentu atau kombinasi dari jenis-jenis olahraga tertentu yang membuat kita melatih otot-otot di tubuh kita dengan optimal. Nah, dari dua prinsip sederhana ini, mungkin akan muncul banyak banget pertanyaan di benak kita. Kayak, kok jadi aku harus makan berapa banyak setiap harinya? Kan gak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Atau, kok jadi makanan apa aja yang harus aku konsumsi? Boleh gak pas diet makan nasi goreng? Boleh gak makan mie goreng? Atau, kok jadi olahraganya harus kayak gimana? Apa harus lari? Apa harus berenang? Apa harus ke gym? Apa harus panjat tebing? Nah, Koko akan bahas lebih detail tentang prinsip-prinsip ini dan strategi untuk menerapkannya pada diet yang sehat di 3 episode berikutnya dari Diet with Koko tentang kalori, tentang makronutrien, dan tentang olahraga. Jadi, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan stay tune!